Ujian hidup juga sedang dialami oleh Bangun Sugito alias Gito Rolis. Belum sembuh dari kanker kelenjar getah bening yang dideritanya, Gito kini harus bergumul dengan penyakit tumor di leher. Sabtu lalu, Gito sudah menjalani operasi di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan. Pasca operasi, Gito masih terbaring lemah, namun ia tetap terlihat tegar. Ia tak bisa bercerita banyak mengenai penyakitnya. Maka dari itu kemarin Gito Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot. Saya Nela Ana akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tak ada yang ditambahi, tak ada yang dikurangi, dan tak ada yang memanas-manasi. Bersama Gospot Anda tak perlu was-was ketinggalan berita, dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Rieke Diah Pitaloka mengalami keguguran saat kandungannya berusia 3 bulan. Belum sembuh dari penyakit kanker kelenjar getah bening, Gito Rolis menjalani operasi tumor di leher belakang. Sang mentalis Deddy Corbuzier melebarkan sayap dengan membuka restoran bernuansa magis. Anggia Yulia Hanafi benar-benar ketemu hantu jeruk purut saat syuting film horor yang diangkat dari kisah nyata. Ferry Irawan muncul di sebuah film horor. Diah Permatasari dan Susan Bahtiar tidak mau dibilang tukang ngerumpi. Andika Monoarfa dipanggil Polres Jakarta Pusat untuk memberikan hasil visum setelah kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Ratu Felicia. Sidang gugatan Ira Maya-Sova atas Arianto diwarnai kabar kekerasan fisik yang dilakukan sang suami. Pemirsa, Anda mungkin masih ingat betapa sumringahnya Rieke Diah Pitaloka saat menceritakan kehamilannya di episode Gospot beberapa waktu yang lalu. Sayangnya saat kandungan Rieke menginjak usia 3 bulan, Rieke mengalami keguguran. Dan musibah kembali menghampiri Gito Rolis. Belum sembuh benar dari kanker kelenjar getah bening, penyakit tumor di leher mengharuskan penyanyi rock sekaligus dai ini menjalani operasi. Seperti apakah kondisi Gito saat ini? Tapi sebelumnya kita simak dulu berita dari Rieke Diah Pitaloka. Musibah datang di saat kehamilan Rieke Diah Pitaloka memasuki usia 12 minggu. Belum lama ini Rieke kembali mengalami keguguran. Janin yang dikandungnya tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Akibatnya mau tak mau Rieke harus dikuret setelah sebelumnya menjalani beberapa kali pemeriksaan. Kenyataan itu menjadi pukulan berat baginya dan Doni Gahral Ahdian sang suami yang sudah 2 kali mengalami keguguran. Hari Kamis ke sana, tiba-tiba kata dokter, aduh ada yang nggak beres nih, nggak ada detak jantungnya gitu. Duh langsung down banget kan, harus dikiret katanya gitu. Terus kata saya bilang, jangan dulu deh, saya pengen sekali lagi diperiksa pakai USG yang besar gitu, 4 dimensi. Itu hari Sabtu saya periksa lagi, emang ternyata tetap aja nggak ada detak jantungnya segala macem gitu. Dan harus dikuret gitu karena badan saya juga udah nggak enak, dia nggak ada flek sama sekali, jadi bener-bener dalam keadaan hamil aja. Selama mengandung, Rieke sudah mengurangi kesibukannya serta mematuhi nasihat-nasihat dari dokter. Namun apa daya, calon bayinya tak bisa bertahan hidup karena ada kelainan. Kalau kata dokter sih masih secara umum ini kalau kematian janin di bawah 12 minggu atau 10 minggu itu karena faktor internnya sendiri, artinya kromosom yang jadi itu memang kurang baik gitu. Tapi untuk hasil detailnya, hasil labnya belum selesai. Selama beberapa hari pasca dikuret, Rieke menjalani masa pemulihan. Setelah pulih, Rieke pun kembali menjalani program kehamilannya. Pengalaman keguguran tak mematahkan semangat Doni dan Rieke untuk memiliki anak. Trauma sih enggak, tapi sedih banget ya gitu karena saya udah lihat-lihat nanti kamarnya kayak gini kan, kebetulan lagi ngebangun rumah, nanti kamar anaknya warnanya ini mode ranjangnya udah begini. Aduh. Ujian hidup juga sedang dialami oleh Bangun Sugito alias Gito Rolis. Belum sembuh dari kanker kelenjar getah bening yang dideritanya, Gito kini harus bergumul dengan penyakit tumor di leher. Sabtu lalu, Gito sudah menjalani operasi di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan. Pasca operasi, Gito masih terbaring lemah namun ia tetap terlihat tegar.
Ia tak bisa bercerita banyak mengenai penyakitnya. Maka dari itu kemarin Gito meminta Adri Subono, sahabat karibnya, untuk mendampingi Michelle, sang istri, dan Bayu, anaknya, menceritakan penyakit tumor yang diderita Gito belum lama ini. Memang Gito sakitnya dari udah berapa minggu lalu dia sakit, tapi rasanya seperti salah tidur. Jadi kita pikir nggak apa-apa, dia mijit, dia coba macam-macam, nggak hilang juga. Waktu dia kehilangan rasa sakit di tangannya, saya mulai nyeri, jadi saya bawa ke rumah sakit. Di rumah sakit diperiksa dulu, di CT scan, belum kelihatan apa-apa. Waktu di MRI baru kelihatan bahwa ada tumor di lehernya. Waktu sebelum dia masuk operasi, dia sudah tidak bisa pakai tangannya dan kakinya. Alhamdulillah operasinya lancar, bisa cepat dilakukan sama dokter di sini juga. Dan alhamdulillah juga tumor itu tidak lengket ke batang sarafnya. Dia pasrah sekali dan masuk ruang operasi juga masih ada dakwanya, masih ada semangatnya, masih ya tenang gitu. Bapak selalu bilang harus sabar untuk mendapat sesuatu yang misalnya ada kesulitan di dalam hidup, kita harus sabar dan selalu percaya sama Allah SWT. Akibat penyakit tumor itu kedua tangan Gito nyaris lumpuh, padahal kedua kakinya sudah tak mampu lagi menyangga tubuh. Kenyataan yang teramat pahit bagi Gito yang belakangan mulai aktif kembali berkegiatan, meski dengan kursi roda. Kendati demikian, Gito tetap tabah. Sekarang agak sedikit depresi ya, karena dia dulu nggak bisa pakai kaki, sekarang tangannya juga nggak bisa. Jadi dia pikir kalau saya harus belajar lagi jalan, tangan saya megang, dia nggak bisa megang gitu. Cuman udah diketemuin sama fisioterapi tadi pagi, ya insya Allah besok mulai latihan bergerak tangannya sama kakinya. Pemirsa, jangan-jangan Deddy Corbuzier sudah bosan dengan profesinya sebagai pesulap dan mentalis. Kenapa? Karena kemarin Deddy telah meresmikan restoran miliknya. Dan kabarnya resto Deddy itu masih lekat dengan keahliannya menyulap. Benarkah Deddy ingin banting setir jadi pengusaha resto? Ataukah ini salah satu trik Deddy agar gosip ketidakharmonisan rumah tangganya dengan Kalina Oktarani teralihkan? Pemirsa, berikut liputannya. Mengangkat image dunia sulap Indonesia sejajar dengan hiburan berkelas lainnya merupakan cita-cita Deddy Corbuzier. Keseriusan Deddy itu dibuktikan lewat restoran dan kafe bernuansa magis yang baru saja ia dirikan. Kemarin peresmiannya dilakukan oleh Agum Gumelar yang juga teman baiknya. Tempat hiburan semacam ini baru pertama kali hadir di Indonesia. Sebelum membangun di Indonesia, Deddy sudah merintisnya di Malaysia 2 tahun lalu. Idenya sudah 5 tahun yang lalu saya membuat ini. Intinya adalah bahwa di Indonesia itu seni sulap tidak pernah bisa maju kalau tidak ada wadahnya. Oleh karena itu saya juga tadi minta bantuan Pak Agum untuk meresmikan juga untuk jadi penasihat di wadahnya seni sulap di Indonesia itu. Jadi sekarang ada wadahnya, ada penasihatnya dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya ini orang tahu mereka mau rileks, mau makan, mau santai dengan hiburan sulap itu kemana, yang pertama. Yang kedua, dengan adanya ini mudah-mudahan dunia sulap di Indonesia bisa terus berkembang. Hiasan dekorasi bergaya gotik menghiasi tiap sudut ruang. Sebagian pernak-pernik dan pemilihan warna dekorasi adalah kontribusi dari Kalina, istri Deddy. Suasana magis bercampur mistis kental terasa dengan keberadaan mumi yang dipajang dalam ruangan. Sebanyak 11 pesulap nantinya akan menghibur para pengunjung di tiap meja dengan trik-trik sulap mereka. Selain itu, para pengunjung juga akan dihibur dengan atraksi sulap yang diperagakan oleh para wanita. Saya memperkenalkan sesuatu yang saya sebut dengan Showgirls of Magic. Ini baru 1 bulan saya buat konsepnya. Kita lagi latih, saya mau bikin manajemennya sendiri untuk Showgirls of Magic ini. Karena di Indonesia tidak ada. Pertama kali bahwa kita punya magician ya untuk perform di setiap table. Jadi setiap table ketika orang datang, orang nunggu makanan, magician saya akan masuk. Magician saya akan masuk doing magic tricks. Doing magicnya itu never been so close. Magic itu tidak pernah sedekat ini. Jadi Anda bisa bicara dengan dia, bisa megang alat dia, bisa megang tangan dia, bisa nerka caranya gimana, juga bisa belajar dari dia. Di satu sisi, Deddy berhasil mewujudkan impiannya. Namun ironis, di sisi lain, dia masih dihantui masalah seputar kabar perselingkuhannya dengan Nurjeni.
Pengakuan Nurjeni yang menyatakan pernah membina hubungan istimewa dengan Dedi sontak mengusik keharmonisan rumah tangga Dedi dan Kalina. Aku kenal dari tahun 2005 dan tahun 2006 udah enggak. Aku emang pernah deket sama dia dan sekarang udah enggak. Aku